Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Mengawali hari kita untuk hari ini, firman Tuhan menguatkan dan memotivasi kita, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin semua kita mengetahui, bahkan mungkin pernah ikut menyanyikan sebuah lagu rohani dengan judul Dia Hanya Sejauh Doa. Lagunya kira-kira demikian. Bila kau rasa gelisah dalam hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, dan selanjutnya Dia hanya sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh doa, bahkan sejauh seruan. Artinya Tuhan sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan orang-orang yang berdoa dan yang berseru kepadanya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang orang merasa bahwa Tuhan jauh dari hidupnya. Tuhan sungguh terasa sangat jauh. Mungkin karena berbagai pergumulan, kesulitan, persoalan yang menerpa hidupnya. Pergumulan yang sangat berat. Atau mungkin juga karena penantian panjang atau pergumulan yang sudah lama membebani hidupnya, sehingga dia merasa bahwa Tuhan sangat jauh, Tuhan tidak mendengar doanya, Tuhan tidak peduli, sehingga dia putus asa dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan hari ini merupakan kesaksian sekaligus puji-pujian dari Daud. Daud seorang raja, manusia biasa, dan orang percaya, sama seperti kita, yang juga mengalami pergumulan, yang pernah mengalami masalah, kesulitan, bahkan ancaman kematian. Seperti kisahnya ketika dia ingin dibunuh oleh Saul, bahkan juga ketika dia ingin dibunuh oleh Absalom, anaknya sendiri. Dan masih banyak pergumulan-pergumulan yang lain yang dirasakan oleh Daud, yang sama seperti kita, manusia biasa dan yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, Daud bersaksi dan mengaku bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu dekat dengan orang yang berseru kepada Tuhan dengan setia. Dan Daud merasakan itu, bahwa dalam segala pergumulannya, dalam segala kesusahannya, penderitaannya, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika Saul mengancam hidupnya, juga ketika Absalom ingin membunuh dia, bahkan juga ketika dosa menekan hidupnya, yaitu peristiwa kematian Raja Uria, Panglima Uria, Panglima Perang Daud, dan dia mengambil Betseba istri Uria menjadi istrinya, dan Tuhan menghukum dia. Tetapi dalam segala kesusahan, dosa dan pergumulannya, Daud hanya dan selalu berseru kepada Tuhan. Sehingga di Mazmur 23 Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Itulah kesaksian pemazmur.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh atau dekatnya Tuhan itu bukan ditentukan oleh kondisi keadaan hidup kita. Misalnya kalau hidup kita sedang baik-baik saja, hidup seseorang dalam keberhasilan, kondisi kesehatan yang membaik, harapan dan doanya serta kerinduannya semua terpenuhi, artinya bahkan mungkin tidak ada masalah dalam hidupnya hari-hari ini, dia berkata bahwa Tuhan itu sangat baik dan dekat dengan dia. Tetapi ketika pergumulan datang, kegagalan menimpa, atau mungkin sakit juga menerpa tubuhnya, dia akan berkata bahwa Tuhan tidak peduli dengan saya dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita berkata bahwa Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Karena itu Tuhan tidak pernah jauh dari orang-orang yang beriman. Maka orang beriman tidak akan pernah berkata bahwa Tuhan itu jauh dan meninggalkan dia. Tidak ada istilah jauh atau dekat. Tetapi bagi orang beriman, Tuhan itu adalah Tuhan yang imanen, Immanuel, bersama-sama, bahkan bukan sekedar bersama dan dekat dengan kita. Kalau Tuhan berkata dia adalah Allah yang Immanuel, dia menyatu, imanen, imun, menyatu dengan hidup kita, menyatu dengan diri kita. Buktinya apa? Dia mencurahkan rohnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi hidup orang percaya itu, Tuhan selalu dekat dengan orang-orang yang beriman dan yang berseru kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya sejauh doa kita, tetapi Tuhan juga sangat dekat dengan seruan kita, seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di surga, Tuhan yang maha baik, yang kami puji di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menjaga, menyertai kami di malam hari, mengantarkan kami ke hari yang baru di pagi hari ini, dengan segala nikmat, berkat dan karunia yang tiada batasnya yang kami rasakan. Tuhan memberikan kami kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Bahkan Tuhan memberikan firman, pelita kehidupan bagi kami, untuk menerangi, menguatkan, meneguhkan hati kami, iman kami, terlebih lagi menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami, menerangi jiwa dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti dan memahami, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekaligus menjauhi bahkan melawan setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur terlebih untuk firman-Mu yang terus meneguhkan dan menginspirasi kami bahwa Tuhan tidak pernah jauh dan meninggalkan kami. Keadaan dan kondisi hidup kami bisa berubah hari ini bahkan esok. Sakit boleh menerpa, pergumulan boleh datang, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Kami beriman dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menyatu dengan kami di dalam Roh-Mu, karena Tuhan adalah Allah yang Immanuel, yang tinggal dan diam di dalam hidup kami, sehingga kami tidak sendiri di tengah-tengah kehidupan kami, terkhusus di tengah-tengah berbagai pergumulan, kesulitan dan kesusahan yang kami hadapi di tengah hidup kami pribadi, lepas pribadi, pun juga di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu lewat firman-Mu hari ini semakin mengajarkan kami bagaimanapun, di mana dan kapanpun kami semakin diajar untuk selalu setia berdoa, berseru dalam pujian, dalam doa, dalam penyembahan, bahkan dalam kesesakan kami. Tuhanlah yang menjadi tumpuan dan topangan seruan kami. Bapa yang baik, berkati kami dalam hari ini, pimpin dan tuntun kami dalam seluruh aktivitas kami. Baik kami yang bekerja di rumah atau juga bekerja di kantor, di berbagai tempat usaha kami masing-masing, dan di berbagai hal yang Tuhan telah berikan bagi kami, agar kami penuh dengan kegembiraan dan sukacita melakukan setiap tugas dan panggilan kami,
Cukupkan apa yang kami perlukan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan Maha Murah Hati yang tidak akan membiarkan kami kekurangan satu apapun. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati mereka dengan syukur, sukacita dan umur yang panjang. Yang masih ke dalam sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.